selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2216-2220. Setelah meninjau dengan cermat, Bella mempercayai kata-kata Mei. Alasan utamanya adalah dokumen rahasia ini terlalu realistis. Bahkan jika itu palsu, tidak mungkin memperhitungkan begitu banyak detail. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan baik. Sekarang, tugas Anda setengah selesai. Aku akan membalasmu dengan baik. Kepuasan Bella membuat Mei sangat bersemangat. Orang-orang yang bekerja di bawah Bella memiliki pemahaman yang sama bahwa sangat sulit mendapatkan persetujuan Bella. Sebagai putri sulung keluarga Rothschild, imbalan Bella jelas tidak akan kecil, dan ini membuat Mei merasa semua usahanya sia-sia. Tidak masalah, Nona Bella. Aku akan tetap di sini dan menjadi matamu. Keesokan paginya, Wendy kembali dari jalan-jalan bersama perusahaan. Jasper secara alami segera mendatanginya dan diam-diam menutup pintu kantor. Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan sesuatu kemarin? Tanya Wendy. Tentu saja, kamu bisa melihatnya. Setelah Jasper mengungkit gambar yang diambil oleh kamera lubang jarum kemarin, Wendy melihatnya dan merasa takut. Ketika dia melihat gerakan terampil dan kuat Mei dalam pengawasan, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi berhati lembut. Saya tidak menyangka wanita ini begitu mahir dan rencananya sangat teliti. Semua yang dia lakukan adalah untuk tujuan akhir. Wendy menghela nafas. Jasper juga tersenyum. Benar. Mulai sekarang, anggap saja tidak terjadi apa-apa, dan biarkan semuanya berjalan seperti biasa. Kami akan menunggu dia membuka dirinya. Wendy juga mengerti maksud Jasper. Dokumen rahasia palsu itu bukannya tidak berdasar. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Wendy diam-diam mengundang seorang hacker untuk membuat virus komputer canggih. Setelah itu, mereka menyembunyikan virus komputer tersebut di dalam dokumen rahasia palsu tersebut. Pada awalnya, virus komputer ini akan sangat tersembunyi, dan tidak ada firewall antivirus yang dikenal yang dapat menghentikannya. Diperlukan waktu 3 hari agar virus komputer mulai berfungsi sepenuhnya. Malam itu, Bella sedang duduk di sofa sambil minum segelas anggur merah di kantor Rothschild Tower nun jauh di seberang lautan. Terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Kemudian, Paulsen masuk ke kantor dan mengerutkan kening saat melihat Bella menggunakan komputernya. Miss Bella, kenapa kamu begitu tertarik dengan komputerku? Jangan khawatir, saya tidak akan repot-repot mencuri rahasia komersial apapun dari komputer Anda. Jika saya menginginkannya, saya hanya dapat meminta Anda untuk mereka. Menghadapi dominasi Bella, Paulsen hanya bisa memilih untuk menutup mata karena dia takut padanya. Bella mengguncang gelas anggur merah di tangannya dan berkata sambil tersenyum, dulu, kamu mengira berisiko bagiku untuk mengatur seseorang mendekati Jasper. Tapi semua orang tahu bahwa risiko tinggi berarti pengembalian tinggi. Datang dan lihat. Saat Paulsen melihat isi email tersebut, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan, Paman Paulsen? Saya sudah mengatakan bahwa pola pikir kuno Anda tidak akan berfungsi lagi. Paulsen terdiam beberapa saat setelah melihat keadaan Bella saat ini. Kemudian, dia hanya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih praktis. Karena kamu telah memperoleh informasi penting seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ini sangat sederhana. Dalam pepatah lama Summerland, saya ingin memiliki kue dan memakannya juga. Bella tidak menyembunyikan rasa percaya dirinya. Saya akan segera memberitahu pabrik di Munich dan meminta mereka memblokir lebih banyak teknologi industri otomotif Summerland. Mengingat ide Jasper untuk memasuki pasar barang mewah internasional, saya juga ingin menghubungi perusahaan mewah paling terkenal di dunia dan mencekiknya. Setelah dia mengatakan itu, mata Bella tiba-tiba menjadi ganas. Dia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Jasper sebelumnya dan merasakan balas dendam. Mengenai rencana mereka untuk membuat gebrakan besar di Kori, serahkan padaku untuk digunakan sebagai papan catur. Aku akan bersenang-senang di sana bersama Jasper. Meskipun Bella bukan pemimpin dalam perang ekonomi terakhir kali, dia masih kalah telak dari Jasper. Karena ada kesempatan bagus kali ini, Bella secara alami ingin membalas dendam untuk mengatasi rasa malunya. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengan Jasper. Ketika Paulsen menyebut nama Jasper, ekspresinya sangat serius, dan dia mau tidak mau membayangkan pria Summerland yang cerdas di depannya. Meskipun dia masih muda, dia memiliki temperamen yang tak tertandingi. Dalam 3 hari berikutnya, persiapan pernikahan Dawson dan Mei dimulai sesuai rencana semula. Dawson sangat bahagia akhir-akhir ini dan rasanya dia memiliki kesempatan baru untuk hidup dan terlahir kembali. Ketika Mei mengetahui bahwa pernikahannya semakin dekat, dan orang-orang di sekitarnya benar-benar bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini, dia perlahan-lahan lengah. Dia pikir apa yang telah dia lakukan belum ditemukan.
Apa yang tidak diketahui Mei adalah bahwa Bella telah mengambil informasi yang salah yang dia kirim dan mulai merencanakan rencana strategis selanjutnya. Jasper menerima panggilan video dari Rowan dan berkata langsung, "Apakah Anda menelepon untuk mendesak saya pergi ke Cory secepat mungkin?" Rowan segera menggelengkan kepalanya, menanggapi dengan waspada. "Tentu saja tidak, Jasper. Saya pikir Anda akan tahu yang terbaik kapan harus pergi. Saya akan menggunakan waktu Anda sebagai standar. Saya meminta sesuatu yang lain. Baru-baru ini, blokade teknologi otomotif di Munich meningkat lagi." Begitu Rowan mengatakan itu, Jasper tiba-tiba tersenyum penuh arti. "Jasper, kenapa kamu tersenyum? Saya pikir ini bukan kabar baik, bukan?" Rowan tampak bingung, dan Jasper melanjutkan, "Jangan khawatir, karena kamu sudah menerima beritanya, berarti rencanaku berhasil." "Rencanamu?" Rowan bahkan lebih bingung. Jasper secara singkat memberitahunya tentang rencananya untuk menangkap mata-mata itu dan tiba-tiba Rowan sadar. "Sekarang kamu mengerti, kan? Larangan di Munich itu hanya menunjukkan bahwa Bella telah menerima dokumen rahasia palsu yang mungkin dicuri. Hanya keluarga Rothschild yang dapat memberikan perintah setingkat ini saat ini," kata Jasper sambil tersenyum. Rowan juga mengangguk, tapi wajahnya masih penuh kekhawatiran. Karena itu, blokade mereka masih ada. Jika terus seperti ini, itu akan sangat merugikan Land Automobile Factory. Tentu saja, Jasper mempertimbangkan kekhawatiran Rowan sebelum mengambil tindakan. "Tidak apa-apa, blokade ini hanya sementara. Percayalah, blokade akan segera dicabut. Anda harus memberi diri Anda liburan selama beberapa hari ke depan." Panggilan video dengan Rowan berakhir di sini, dan Jasper mengatur seseorang untuk memeriksa berita pasar barang mewah internasional. Setengah jam kemudian, seorang wanita cantik berseragam yang memancarkan kecerdasan mendekati sisi Jasper dengan setumpuk dokumen, dan berkata dengan suara lembut, "Tuan Lain, ini semua dokumen yang Anda inginkan. Ada kejutan besar di pasar barang mewah internasional." Jasper melirik informasi itu dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Larangan itu adalah yang pertama dikeluarkan. Saat ini, beberapa raksasa industri besar di pasar barang mewah internasional tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mengklaim bahwa untuk mengintegrasikan sumber daya daerah, mereka perlu untuk sementara melarang penyuntikan sumber daya keuangan daerah. Di mata Jasper, pernyataan ini sangat lugas, dan satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan adalah memanggilnya secara langsung. Namun, tekanan yang ditimbulkan oleh perilaku Bella juga tidak kecil, dan Paulsen mulai mempertanyakannya. "Lihat, ini adalah surat keluhan yang kami terima hari ini, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Paulsen memegang setumpuk surat pengaduan dan meletakkannya di depan Bella. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk menghalangi Bella agar junior sombong ini belajar menahan diri. Sayang sekali Paulsen meremehkan sikap keras kepala Bella. Bella melirik surat-surat itu tanpa ekspresi apapun. Kemudian, dia melemparkan semuanya ke perapian di depan Paulsen. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Paulsen membeku sesaat dan bergegas menyelamatkan surat-surat itu. Sayangnya, sudah terlambat, dan api yang berkobar segera menyala di perapian. "Mengapa saya harus menyimpan surat pengaduan yang mengkritik saya? Nona Bella, apakah Anda mengatakan Anda tidak mau menerima pendapat dan kritik siapapun sekarang? Ini tidak baik untuk pertumbuhanmu. Anda harus melakukan sesuatu tentang ketidaksabaran dan kesombongan Anda." Bella menoleh saat ini, menatap Paulsen dengan tatapan kosong. "Berhenti melabeliku tanpa pandang bulu di sini. Jika saya ingin menghormati Anda, saya akan memanggil Anda Paman Paulsen saya, tetapi jika Anda membuat saya marah, Anda bukan apa-apa. Orang yang bisa mendidik saya belum lahir." Paulsen melihat bahwa dia tidak dapat terus berbicara dengan Bella sambil memanfaatkan senioritas. Dia harus mengubah topik pembicaraan. "Aku tidak akan membicarakan ini denganmu. Mari kita bicara tentang pekerjaan. Anda menekan raksasa mewah untuk mengeluarkan pernyataan bersama, tetapi apakah Anda tahu berapa banyak kerugian mereka dengan melakukan itu?" Paulsen mencoba yang terbaik untuk membujuknya, tapi sayangnya Bella terlalu keras kepala untuk mendengarkan. "Anda dengan sengaja mencampuri dan menghancurkan pasar, yang akan menimbulkan kemarahan publik." Setelah Paulsen selesai berbicara, Bella melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Usia berapa ini? Retorika Anda tidak berguna bagi saya. Sekarang, mereka berteriak bahwa mereka telah kehilangan investasi luar negeri dan menderita kerugian besar, ya. Mereka seharusnya berterima kasih kepada saya dalam beberapa hari setelah mengetahui lawan seperti apa yang saya bantu hentikan. Dan, jika tidak ada yang lain, kamu harus pergi." Ketika Paulsen mendengar ini, dia langsung pergi dengan marah. Hanya setelah dia menutup pintu, Paulsen tiba-tiba menyadari. "Tunggu, bukankah itu kantorku?" Baru pada saat itulah Paulsen menyadari bahwa dia memang dibutakan oleh amarah, tetapi Paulsen tidak ingin kembali menghadapi Miss Bella Rothschild yang sesat. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Pada hari ini, May dan Dawson dibawa ke sebuah hotel mewah oleh Jasper sejak dini.
Ini adalah tempat di mana upacara pernikahan akan diadakan untuk kalian berdua, jadi aku memutuskan untuk datang dan mengunjungimu terlebih dahulu. Jasper menunjuk ke belakang, dan Mei serta Dawson melihat pengaturan di belakang mereka. Ruang tamu besar dan panggung telah didekorasi dengan bunga, dan pencahayaan di sekitarnya juga telah disesuaikan. Orang akan merasa bahwa tempat ini indah hanya dengan berdiri di sini dan melihatnya. Itu terlalu indah. Kami sudah tua dan Anda tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang, meskipun Mei terdengar seperti sedang mengkritik Jasper, senyum di wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam dirinya. Dawson tidak bisa menggambarkan kebahagiaannya dengan kata-kata, dan Mei secara alami merasa bahwa karena Jasper dan yang lainnya lebih memperhatikan pernikahan itu berarti penyamarannya luar biasa. Setelah beberapa saat, Wendy juga datang. Dia tampak lebih antusias, dan dia mengikuti Mei untuk membantunya berganti pakaian dan sebagainya. Melihat Wendy yang penuh perhatian dan lembut, hati Mei hampir luluh. Jasper dan Wendy jelas telah memanipulasi hati Mei. Hal yang sama berlaku untuk Dawson di sisi lain. Dia berganti menjadi jas putih dan terus melihat ke cermin. Jasper adalah orang yang mengurus semuanya akhir-akhir ini. Banyak dari teman-teman lamanya juga mengirimkan doa restu kepadanya. Mereka semua bertanya kepada Dawson mengapa dia tidak memberitahu mereka beberapa bulan sebelumnya agar mereka dapat bersiap. Saat keduanya tenggelam dalam kegembiraan, Jasper menarik diri dan memulai aransemen lain. Apa identitas Jasper? Pernikahan calon mertuanya menjadi peristiwa yang begitu besar. Bukan lelucon untuk mengatakan bahwa bahkan kepala provinsi Tenggara perlu datang untuk memberi selamat kepada Dawson. Jasper secara alami tidak ingin memperburuk keadaan dan membiarkan semua orang menonton lelucon di sekitar keluarganya. Pada saat yang sama, begitu masalah ini naik ke tingkat yang serius, itu juga akan menjadi pukulan telak bagi reputasi dan statusnya. Banyak kerabat dan teman Dawson datang ke kota Nouritus untuk mempersiapkan pernikahan Dawson. Jasper mengerti bahwa dia memandang masalah ini terlalu naif. Fakta bahwa Dawson akan menikah telah memengaruhi semua aspek kehidupannya, termasuk orang-orang di sekitarnya dan bahkan penduduk setempat di kota Nouritus. Jika semua orang mengetahui bahwa pernikahan ini hanyalah lelucon, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Jasper membuat pengaturan yang lebih komprehensif untuk masalah ini. Wendy akan menjelaskan dan menyelesaikan masalah dengan kerabat dan teman Dawson, sedangkan Jasper akan melakukan hal yang sama kepada kerabat dan teman Dawson. Apalagi, dia langsung mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Karena status istimewanya sekarang, kebangkitan JW Group terlalu cepat dan kuat, dan intrusi pasukan asing semakin meluas bahkan langsung mengincar kerabat terdekatnya. Sedangkan untuk Mei, dia akan menanganinya sendiri. Bas, apakah kamu sudah melakukan pekerjaan yang aku minta? Jasper bertanya pada Bas di belakangnya. Tentu saja sudah siap, jangan khawatir. Bas meyakinkannya. Dengan jaminan Bas, Jasper merasa lega. Wendy muncul di belakangnya saat ini, memeluk Jasper. Saya juga membantu Mei mengganti pakaiannya. Nah, karena semuanya sudah siap, mari kita mulai proses terakhirnya. Begitu Jasper melambaikan tangannya, staf di tempat kejadian segera mulai bermain. Saat mereka memainkan musik romantis, Jasper dan Wendy mengeluarkan para tetua masing-masing. Setelah Dawson dibawa keluar, Jasper berkata kepada Dawson, "Ayah, ayo berlatih dengan Bibi Mei. Ayo, ajak kedua pengantin baru kita ke atas panggung." Pembawa acara cukup profesional. Dia memiliki suara yang kuat dan berpengaruh. Dawson dan Mei berjalan ke panggung bergandengan tangan. Keduanya memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Namun, pada saat ini, musik pernikahan yang semarak tiba-tiba berhenti, dan berbagai foto terus muncul di layar lebar. "Hai, apa itu di layar lebar?" Staf di sela-sela bertanya. Mei menoleh ke belakang dan tiba-tiba membeku di tempat. Tak dari mana foto ini berasal. Kejutan di hati Mei tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan layar lebar menunjukkan foto pertemuan intim dia dan Brooks. Dawson pun melihat hal tersebut dan langsung bertanya, "Mei, apakah itu kamu?" Tentu saja, ini bukan aku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa fotonya tidak jelas?" Mei terdengar bingung, tapi dia juga jelas memiliki hati yang lebih kuat daripada orang biasa, jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Selain itu, dengan teknologi saat ini, Anda dapat mengarang semua jenis foto. Daw, jangan tertipu. Seseorang menjebak kita. Mei masih berdalih, tapi kali ini, Jasper berjalan perlahan ke atas panggung dengan mikrofon di tangan. Seperti yang diharapkan dari mata-mata yang dikirim oleh Bella. Sungguh menakjubkan bagaimana Anda bisa terus berbohong tanpa tersipu dalam situasi ini. Saya ingin melihat apa lagi yang akan Anda katakan. Setelah Jasper naik ke atas panggung, Mei masih menolak untuk mengakuinya. Dia mencoba menyelamatkan dirinya untuk terakhir kalinya. "Jasper, apa yang kamu bicarakan? Siapa Bella? Bahkan jika kamu tidak setuju dengan hubungan kita, tidak perlu memalsukan foto untuk mempermalukan kita di depan umum dengan sengaja, kan?"
Setelah mendengar ini, Wendy berdiri. Ayah, tolong sadarlah. Mei memiliki motif tersembunyi, jadi itu sebabnya dia dekat denganmu pada awalnya. Sekarang semua foto ada di depanmu, kenapa kamu masih bingung? Dawson linglung. Jelas bahwa semua perubahan mendadak ini sangat mempengaruhi dirinya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa putri dan menantunya tidak akan berbohong kepadanya tentang hal semacam ini. Siapakah Jasper? Selanjutnya, Wendy adalah putrinya. Apakah dia sengaja mengarang kebohongan seperti itu untuk menipunya? Dawson hanya tidak mau menerima kenyataan. Dia tidak ingin mimpi ini berakhir begitu cepat. Ayo nikmati videonya. Bas berdiri saat ini dan berkata dengan lantang. Adegan Mei membobol kantor Wendy pada malam hari ditampilkan di layar lebar. Boleh, izinkan saya bertanya, mengapa Anda masuk ke kantor Wendy larut malam ketika semua orang di perusahaan sedang jalan-jalan? Pertanyaan Jasper membuat hati semua orang melonjak. Mei panik saat dihadapkan dengan pertanyaan Jasper. Saat itulah dia menyadari rasa hormat Jasper dan Wendy padanya palsu. Mereka hanya menunggu untuk mengeksposnya pada kesempatan ini. Dia tahu bahwa Dawson adalah harapan terakhirnya sekarang. Itulah mengapa Mei dengan cepat menoleh untuk melihat Dawson di sebelahnya. Gao, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak pernah melakukan hal-hal itu sama sekali. Video ini juga palsu. Mei masih berjuang mati-matian. Wendy berdiri di depan Dawson saat ini dan berkata dengan lantang, Ayah, orang Mei ini selalu menjadi agen rahasia yang diatur oleh Barat untuk berurusan dengan kita. Kami akhirnya menangkapnya. Sekarang kita punya bukti, apakah kamu masih ingin melindunginya? Dawson tidak berbicara. Jelas bahwa dia sedang berjuang. Dia menatap Mei seolah mencoba melihat menembus hatinya. Setelah Mei melihat mata Dawson, dia tidak mengalihkan pandangannya. Air matanya mengalir perlahan saat dia berkata, Dao, aku tidak ingin membohongimu lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.